Sefer Hayasar pasal yang ke-10, keturunan Noah terserak ke seluruh bumi. Dan Peleg dan Eber mati pada waktu itu dalam tahun ke-48 dari hidup Abram bin Terah. Dan seluruh umur Peleg adalah 239 tahun. Ketika Yahweh mencerai-beraikan anak-anak manusia karena dosa mereka di menara, lihatlah mereka tersebar ke banyak kelompok, dan anak-anak manusia terpencar ke 4 penjuru di bumi. Ketiga, seluruh kaum keluarga menjadi sendiri-sendiri sesuai bahasanya, negerinya atau kotanya. Anak-anak manusia membangun banyak kota menurut kaum keluarga mereka, di semua tempat di mana mereka pergi, dan di seluruh bumi kemana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka. Beberapa dari mereka membangun kota-kota di tempat di mana mereka akhirnya punah. Dan mereka menyebut nama kota-kota ini sesuai nama mereka sendiri atau nama anak-anak mereka, atau menurut peristiwa-peristiwa khusus yang mereka alami. Anak-anak Yafet dan Noah pergi dan membangun sendiri kota-kota di tempat di mana mereka terserak, dan mereka menyebut nama seluruh kota-kota sesuai nama mereka. Anak-anak Yafet terbagi-bagi di atas muka bumi ke dalam banyak kelompok dan bahasa. Inilah anak laki-laki Yafet menurut kaum keluarga mereka: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Inilah anak-anak Yafet menurut keturunan mereka. 8 anak-anak Gomer menurut kota-kota mereka adalah Vankum, yang tinggal di negeri Vanza, di tepi sungai Vanza, di tepi sungai Sena. 9 anak-anak Rifat adalah Bartonim, yang tinggal di tanah Bartonia, di tepi sungai Ledah, yang mengalirkan airnya ke lautan besar Gihon, yaitu lautan. Anak-anak Togarmah ada 10 keluarga, dan inilah nama-nama mereka: Buzar, Purzunah, Balgar, Elinahum, Rakbit, Tarki, Bit, Zebuk, Ongal, dan Tilmas. Semuanya terserak dan tinggal di utara dan membangun sendiri kota-kota. Mereka menamakan kota-kotanya sesuai nama mereka sendiri. Mereka lah yang tinggal di tepi sungai-sungai Hitlah dan Italah sampai hari ini. Tapi kaum keluarga Angoil, Balgar, dan Purzunak, mereka tinggal di tepi sungai besar Dubne, dan nama-nama kota mereka juga sesuai dengan nama mereka sendiri. Anak-anak Yavan adalah Yavanim, yang tinggal di negeri Makedonia, dan anak-anak Medairia adalah Orelum, yang tinggal di negeri Kurson, dan Bani Tubal adalah mereka yang tinggal di negeri Tuskana di tepi sungai Pasya. Anak-anak Mesech adalah Sibasni, dan anak-anak Tiras adalah Rusas, Kusni, dan Ongolis. Semuanya pergi dan membangun sendiri kota-kota. Itulah kota-kota yang ada di tepi laut Yebus, tepi sungai Kura, yang mengalirkan airnya ke sungai Tragan. 15. Anak-anak Elisha adalah Almanaim, dan mereka juga pergi dan membangun sendiri kota-kota. Ini adalah kota-kota yang ada di antara pegunungan Yob dan Sibatmo. Dari mereka ada orang-orang Lumbardi yang tinggal di seberang pegunungan Yob dan Sibatmo, dan mereka menaklukkan negeri Italia dan menetap di sana sampai hari ini. Anak-anak Kitim adalah Romim, yang tinggal di lembah Kanopia di tepi sungai Tiberu. Anak-anak Dudonim adalah mereka yang tinggal di kota-kota tepi laut Gihon di negeri Bordna. 18. Inilah kaum keluarga anak-anak Yafet menurut kota-kota dan bahasa mereka ketika mereka terserak setelah peristiwa menara. Mereka menyebut nama kota-kotanya menurut nama-nama mereka dan peristiwa-peristiwa, dan inilah nama-nama seluruh kota mereka menurut kaum keluarganya yang mereka bangun pada waktu itu setelah peristiwa menara. Anak-anak Chaim adalah Hus, Mitzraim, Put, dan Kanaan menurut keturunan dan kota-kotanya. Semuanya ini pergi dan membangun sendiri kota-kota setelah mereka menemukan tempat yang sesuai. Mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama bapak leluhur mereka: Kus, Misraim, Put, dan Kanaan.
Anak-anak Misraim adalah Ludim, Anamin, Lehabim, Naftfutim, Patrusim, Kalsuhim, dan Kaftorim. 7 keluarga. Semuanya ini tinggal di tepi sungai Shihor, yaitu sungai Mesir. Dan mereka membangun sendiri kota-kota dan menyebut namanya sesuai nama-nama mereka. Anak-anak Patros dan Kaslok saling kawin mengawinkan, dan dari mereka menghasilkan Pelistim, Azatim, dan Gerarim, Gitim, dan Ekronim. Semuanya 5 keluarga. Ayat yang ke-24, mereka juga membangun sendiri kota-kota mereka dan menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama bapak leluhur mereka sampai hari ini. 24. Anak-anak Kanaan juga membangun sendiri kota-kota dan mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama mereka. 11 kota dan lainnya tidak terhitung. 25. 4 orang dari keluarga Ham pergi ke tanah dataran. Inilah nama-nama 4 orang itu: Sodom, Amorah, Admah, dan Zeboim. Orang-orang ini membangun sendiri 4 kota di tanah dataran dan mereka menyebut nama kota-kotanya sesuai nama-nama mereka. 27. Mereka dan anak-anak mereka dan semua milik kepunyaan mereka tinggal di kota-kota itu, dan mereka beranak cucu dan berlipat ganda, sangat banyak, dan tinggal dengan damai. 28. Seir ben Hur ben Hivi ben Kanaan pergi dan menemukan sebuah lembah di seberang gunung Paran, dan dia mendirikan kota di sana. Dia dan 7 anak laki-lakinya dan seisi rumahnya tinggal di sana. Dia menyebutkan nama kota yang dia bangun Seir menurut namanya. Itulah tanah Seir sampai hari ini. 29. Inilah kaum keluarga anak-anak Ham menurut bahasa dan kota-kota mereka, ketika mereka terserak ke negeri-negerinya setelah peristiwa menara. Beberapa dari anak-anak Shem ben Noah, ayah dari seluruh anak-anak Eber, juga pergi dan membangun sendiri kota-kota mereka di tempat di mana mereka berserak, dan mereka menyebut nama kota-kotanya menurut nama mereka. Anak-anak Shem adalah Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Mereka mendirikan kota-kota bagi diri mereka dan menyebut nama seluruh kota-kotanya sesuai nama mereka. 32. Asyur ben Shem dan anak-anaknya dan seisi rumahnya pergi pada waktu itu, suatu jumlah yang sangat banyak, dan mereka pergi ke negeri yang jauh yang dapat mereka temukan. Mereka menemui suatu lembah yang sangat luas di negeri kemana mereka pergi, dan mereka membangun sendiri 4 kota, dan mereka menyebut nama kota namanya sesuai nama-nama mereka dan peristiwa. Inilah nama-nama kota yang didirikan anak-anak Asyur: Nineveh, Resen, Kelach, Rehobot. Anak-anak Asyur tinggal di sana sampai hari ini. 34. Anak-anak Aram juga pergi dan membangun sendiri sebuah kota, dan mereka menyebut nama kota itu Uz sesuai saudara mereka yang sulung, dan mereka tinggal di dalamnya. Itulah negeri Uz sampai hari ini. 35. Dalam tahun kedua setelah peristiwa menara, seorang laki-laki dari keluarga Asyur yang bernama Bela pergi dari negeri Nineveh untuk melakukan perjalanan bersama seisi rumahnya. Kemanapun dia bisa menemukan tempat. Mereka tiba hingga di seberang kota-kota dataran berseberangan dengan Sodom, dan mereka menetap di sana. 36. Orang ini bangkit dan mendirikan di sana sebuah kota kecil dan menyebutnya Bela sesuai namanya. Inilah negeri Zoar sampai hari ini. 37. Inilah kaum keluarga anak-anak Shem menurut bahasa dan kota-kota mereka, setelah mereka terserak di muka bumi setelah peristiwa menara. Dan setiap kerajaan, kota, dan keluarga dari kaum keluarga anak-anak Noah mendirikan sendiri banyak kota setelah itu. 39. Mereka mendirikan pemerintahan di semua kota-kota mereka supaya dapat diatur dengan aturan mereka. Demikianlah dilakukan seluruh kaum keluarga anak-anak Noah untuk selama-lamanya. Pasal 11. Pemerintahan Nimrod yang fasik. Berhala Terah, ayah Abraham di hadapan Raja Nimrod.
Ayat yang pertama, Nimrod bin Kush masih berada di tanah Shinar dan dia memerintah atasnya dan tinggal di sana. Dia mendirikan kota-kota di atas Shinar. 2. Inilah nama-nama keempat kota yang dia dirikan, dan dia menyebut namanya sesuai peristiwa yang terjadi kepada mereka pada waktu mendirikan menara. Dia menyebut nama yang pertama Babel, katanya, karena di sana Yahweh mengacaukan bahasa seluruh bumi. Dia menyebut nama kedua Erech, karena dari sana Elohim menyerahkan mereka. Ayat yang keempat. Yang ketiga disebut Akad, katanya ada peperangan besar di tempat itu, dan keempat dia sebut namanya Kalne, karena para pemuka dan orang-orang perkasanya binasa di sana, dan mereka menyakitkan hati Yahweh. Mereka memberontak dan berdosa terhadap dia. Ketika Nimrod telah mendirikan kota-kota ini di tanah Shinar, dia menaruh di dalamnya peringatan bagi orang-orangnya, para pemukanya dan orang-orang perkasanya yang tersisa dalam kerajaannya. 6. Nimrod tinggal di Babel, dan di sana dia memperbaharui kekuasaannya atas sisa-sisa rakyatnya, dan dia memerintah dengan aman. Rakyat dan para pemuka Nimrod menyebut namanya Amrapel, katanya di menara itu para pemuka dan orang-orangnya jatuh karena niatnya. 7. Meskipun mereka demikian, Nimrod tidak kembali kepada Yahweh. Dia terus dalam kefasikan dan mengajarkan kefasikan kepada anak-anak manusia. Mardon putranya lebih jahat dari ayahnya dan terus menambah kejijikan ayahnya. 8. Dia menyebabkan anak-anak manusia berdosa, karenanya dikatakan, dari yang jahat keluar kejahatan. Pasal 9. Pada waktu itu ada perang antara kaum keluarga anak-anak Ham selagi mereka tinggal di kota-kota yang mereka dirikan. Kedor Laomer, Raja Elam, pergi dari kaum keluarga anak-anak Ham dan dia berperang dengan mereka dan menaklukkannya. Dia pergi ke 5 kota di lembah dan dia berperang melawan mereka dan dia menaklukkan mereka. Dan mereka ada di bawah kekuasaannya. 11. Mereka melayaninya 12 tahun dan mereka memberikan kepadanya upeti tahunan. 12. Pada waktu itu matilah Nahor ben Serug dalam tahun ke-49 dari hidup Abram ben Terah. 13. Dalam tahun ke-50 hidup Abram ben Terah, Abram meninggalkan rumah Noah dan pergi ke rumah ayahnya. Abram mengenal Yahweh dan dia hidup dalam jalan-jalan dan pengajaran-pengajarannya, dan Yahweh Elohimnya menyertainya. 15. Terah ayahnya pada waktu itu masih menjadi panglima pasukan Raja Nimrod, dan dia mengikuti Elohim asing. Abram datang ke rumah ayahnya dan melihat 12 ilah berdiri di kuil-kuil mereka, dan amarah Abram menyala ketika dia melihat patung-patung di rumah ayahnya ini. Abram berkata, demi Yahweh yang hidup, patung-patung ini tidak akan tinggal di rumah ayahku. Demikianlah akan dilakukan Yahweh yang menciptakan aku kepadaku, jika dalam waktu 3 hari aku tidak menghancurkan mereka semuanya. 18. Abram pergi dari mereka dan amarahnya membara dalam hatinya. Abram bergegas dan pergi dari ruangan itu ke pelataran luar ayahnya. Dia mendapati ayahnya duduk di pelataran dan semua hamba-hambanya bersamanya. Dan Abram datang dan duduk di hadapannya. 19. Abraham bertanya kepada ayahnya, katanya, Bapa, katakan kepadaku di manakah Elohim menciptakan langit dan bumi dan seluruh anak-anak manusia di muka bumi yang menciptakan engkau dan aku. Dan Terah menjawab anaknya Abraham dan berkata, lihatlah, mereka yang menciptakan kita semuanya ada bersama kita di dalam rumah. Abraham berkata kepada ayahnya, Tuanku, tunjukkan mereka kepadaku, aku mohon. Maka Terah membawa Abraham ke dalam ruangan pelataran dalam, dan Abraham melihat, dan lihatlah seluruh ruangan penuh ilah-ilah dari kayu dan batu, 12 patung besar, dan yang lebih kecil lainnya tidak terhitung jumlahnya. 21. Terah berkata kepada anaknya, lihatlah, inilah mereka yang menjadikan segala yang engkau lihat di atas bumi, dan yang menciptakan aku dan engkau dan seluruh umat manusia.
22. Tera sujud menyembah kepada ilah-ilahnya dan kemudian dia pergi dari mereka, dan Abram anaknya juga pergi bersamanya. Ketika Abram telah meninggalkan mereka, dia pergi kepada ibunya dan duduk di hadapannya, dan dia berkata kepada ibunya, "Lihatlah, ayahku telah memperlihatkan kepadaku mereka yang menjadikan langit dan bumi dan seluruh anak-anak manusia." 24. Karenanya sekarang bergegaslah dan ambillah seekor anak kambing dari kawanan domba dan buatlah daripadanya makanan yang lezat, supaya aku dapat membawanya kepada ilah-ilah ayahku sebagai persembahan kepada mereka untuk dimakan. Barangkali aku mungkin dapat diterima oleh mereka. 25. Dan ibunya melakukan demikian, dan dia mengambil seekor anak kambing dan memasak makanan lezat daripadanya dan membawanya kepada Abram. Abram mengambil makanan lezat itu dari ibunya dan menghidangkannya ke hadapan ilah-ilah ayahnya. Dia datang mendapati mereka supaya mereka dapat makan. Tera ayahnya tidak mengetahui hal itu. 26. Abram melihat pada hari itu ketika dia duduk di antara mereka, bahwa mereka tidak bersuara, tidak mendengar, tidak bergerak, dan tidak satupun dari mereka dapat mengulurkan tangannya untuk makan. 27. Dan Abraham mencemooh mereka, katanya, "Sesungguhnya makanan lezat yang aku persiapkan tidak berkenan kepada mereka, atau mungkin itu terlalu sedikit bagi mereka, dan karena itu mereka tidak mau makan. Karenanya besok aku akan mempersiapkan masakan lezat yang masih segar, lebih baik dan lebih banyak dari ini, supaya aku bisa melihat hasilnya." 28. Keesokan harinya Abram mengarahkan ibunya mengenai makanan lezat, dan ibunya bangkit dan mengambil 3 anak kambing terakhir dari kawanan domba, dan dia membuatnya menjadi beberapa makanan yang sangat lezat seperti yang diinginkan anaknya, dan dia memberikannya kepada Abram. Tera ayahnya tidak mengetahui hal itu. Abram mengambil makanan lezat dari ibunya dan dia membawanya ke hadapan ilah-ilah ayahnya di dalam ruangan. Dia datang mendekati supaya mereka mau makan, dan dia menghidangkannya di hadapan mereka. Abram duduk di hadapan mereka seharian, berpikir mungkin mereka akan makan. Abram memandang mereka dan melihat, lihatlah mereka tidak bersuara ataupun tidak mendengar, dan tidak satupun yang mengulurkan tangannya kepada makanan itu untuk dimakan. Pada petang hari itu di dalam rumah Abram diselubungi oleh roh Elohim, dan dia berseru dan berkata, "Celakalah ayahku dan generasi fasik ini, yang hatinya condong kepada kesia-siaan, yang melayani berhala-berhala dari kayu dan batu, yang tidak bisa makan, mencium, mendengar, maupun berbicara, yang punya mulut tetapi tidak bisa bicara, punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya tangan tetapi tidak bisa merasakan, dan kaki yang tidak bisa bergerak. Seperti merekalah yang membuatnya dan yang percaya kepada mereka." 33. Ketika Abram melihat semuanya hal ini, amarahnya menyala-nyala terhadap ayahnya, dan dia bergegas dan mengambil sebuah kapak di tangannya, dan dia mendatangi ruangan ilah-ilah, dan dia menghancurkan semua ilah-ilah ayahnya. Ketika dia selesai menghancurkan berhala-berhala itu, dia menaruh kapak di tangan ilah besar yang ada di hadapan mereka, dan dia pergi keluar. Tera ayahnya pulang ke rumah karena dia mendengar di pintu suara ayunan kapak. Jadi Tera masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang terjadi. 35. Tera yang mendengar suara keributan karena kapak di dalam ruangan berhala berlari ke dalam ruangan kepada berhala-berhala itu, dan dia menjumpai Abram sedang keluar. Tera memasuki ruangan dan mendapati seluruh berhala telah jatuh dan hancur, dan kapak ada di tangan berhala yang paling besar yang tidak hancur, dan makanan lezat yang dibuat Abram anaknya masih ada di hadapan mereka. Ketika Tera melihat semuanya ini, amarahnya meluap-luap dan bergegas pergi dari ruangan itu kepada Abram. 38. Dia mendapati Abram anaknya sedang duduk di dalam rumah, dan dia berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan perbuat kepada ilah-ilahku?" Abram menjawab Tera ayahnya dan berkata, "Tidak begitu tuanku, karena aku menyajikan makanan lezat kepada mereka, dan ketika aku datang mendekati mereka, mereka membawa makanan supaya dimakan. Mereka semua bersamaan mengulurkan tangannya untuk makan sebelum yang paling besar mengulurkan tangannya untuk makan."
yang besar melihat perbuatan yang dilakukan mereka di hadapannya, dan amarahnya berkobar-kobar dengan dahsyat terhadap mereka, dan dia pergi dan mengambil kapak yang ada di dalam rumah dan mendatangi mereka dan menghancurkan mereka semua. Lihatlah, kapaknya masih ada di tangannya seperti yang engkau lihat. Amarah Terah menyala terhadap anaknya Abram ketika dia mengatakan seperti ini. Dan Terah berkata kepada anaknya Abram dalam amarahnya, "Dongeng apa yang telah engkau ceritakan? Engkau berkata bohong kepadaku. Apakah ada di dalam ilah-ilah ini roh, jiwa, atau kuasa untuk melakukan semua yang kau katakan kepadaku? Tidakkah mereka kayu dan batu, dan bukankah aku sendiri yang membuat mereka? Bagaimana engkau berbicara bohong seperti itu, mengatakan bahwa ilah yang besar yang ada bersama mereka memukul semuanya? Engkaulah yang menaruh kapak di tangannya, dan dia memukul mereka semuanya." Abram menjawab ayahnya dan berkata kepada dia, "Dan bagaimana engkau dapat melayani berhala-berhala ini yang dalamnya tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa? Dapatkah berhala-berhala yang engkau percaya ini melepaskan engkau? Dapatkah mereka mendengar doa-doamu ketika engkau memanggil mereka? Dapatkah mereka melepaskan engkau dari tangan musuh-musuhmu? Atau akankah mereka berperang bagimu dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, sehingga engkau melayani kayu dan batu yang tidak bisa berbicara maupun mendengar? Sesungguhnya tidak baik bagimu maupun anak-anak manusia yang bersamamu melakukan hal-hal ini. Apakah engkau begitu tolol, begitu bodoh, atau kurang berpengertian, sehingga engkau mau melayani kayu dan batu dan berbuat seperti demikian, dan melupakan Yahweh Elohim yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan engkau di bumi, dan karenanya mendatangkan malapetaka besar atas jiwamu dalam hal ini dengan melayani batu dan kayu? Tidakkah bapa leluhur kita pada zaman dahulu berdosa dengan cara demikian? Dan Yahweh Elohim semesta yang mendatangkan air bah ke atas mereka dan menghancurkan seluruh bumi? Bagaimana engkau terdapat terus berbuat demikian dan melayani ilah-ilah dari kayu dan batu yang tidak dapat mendengar maupun berbicara atau melepaskan engkau dari penindasan, yang karenanya mendatangkan kemarahan Elohim semesta alam ke atasmu? Maka sekarang Bapakku, berhentilah berbuat demikian, dan janganlah membawa malapetaka ke atas jiwamu dan jiwa seisi rumahmu." Dan Abram bergegas dan lari dari hadapan ayahnya dan mengambil kapak dari ilah ayahnya yang paling besar, dan dengan itu Abraham menghancurkannya dan melarikan diri. Terah melihat semua dilakukan Abraham, bergegas pergi dari rumahnya, dan dia pergi kepada raja, datang kepada Nimrod dan berdiri di hadapannya. Dia bersujud kepada raja. Raja berkata, "Apa yang kau inginkan?" Dia berkata, "Aku mohon tuanku, dengarkanlah aku. 50 tahun yang lalu seorang anak telah dilahirkan bagiku, dan demikian telah dia perbuat kepada ilah-ilahku, dan demikian telah dia katakan. Maka sekarang tuanku dan raja, kirimlah orang kepadanya supaya dia menghadap kepadamu, dan hakimilah dia menurut hukum, supaya kita dapat dilepaskan dari kejahatannya." 52 Raja mengirim 3 orang hambanya, dan mereka pergi dan membawa Abram ke hadapan raja, Nimrod dan seluruh pemukanya, dan Abram hamba-hambanya pada hari itu duduk di hadapannya, dan Terah juga duduk di hadapan mereka. Raja berkata kepada Abram, "Apa yang telah engkau perbuat kepada ayahmu dan kepada ilah-ilahnya?" Abram menjawab raja seperti kata-kata yang dia katakan kepada ayahnya, dan dia berkata, "Ilah besar yang ada di antara mereka di dalam rumah itu melakukan kepada mereka apa yang telah engkau dengar." Raja berkata kepada Abram, "Punyakah mereka kuasa untuk berbicara dan makan dan berbuat seperti yang engkau katakan?" Abram menjawab kepada raja, katanya, "Dan jika tidak ada kuasa di dalam mereka, mengapa engkau melayani mereka dan menyebabkan anak-anak manusia berbuat kesesatan melalui kebodohanmu? Apakah engkau membayangkan bahwa mereka dapat melepaskan engkau atau melakukan sesuatu yang kecil maupun yang besar, sehingga engkau harus melayani mereka? Dan mengapa engkau tidak merasakan Elohim semesta alam yang menciptakan engkau padanya ada kuasa untuk membunuh dan membiarkan hidup?" 56 Ya raja yang bodoh, dulu dan bebal, celakalah engkau selamanya.
Aku berpikir engkau akan mengajarkan hamba-hambamu jalan yang benar, tapi engkau tidak melakukannya. Engkau memenuhi seluruh bumi dengan dosa-dosamu dan dosa-dosa rakyatmu yang mengikuti jalan-jalanmu. Tidakkah engkau tahu atau tidakkah engkau dengar bahwa kejahatan yang kau perbuat, nenek moyang kita berbuat dosa yang sama pada zaman dahulu kala. Dan Yahweh Elohim yang kekal mendatangkan air bah ke atas mereka dan menghancurkan mereka semuanya, dan juga menghancurkan seluruh bumi karena mereka. Akankah engkau dan rakyatmu bangkit dan melakukan perbuatan yang sama untuk mendatangkan amarah Yahweh Elohim semesta alam dan untuk mendatangkan malapetaka ke atasmu dan seluruh bumi? Maka sekarang tinggalkanlah perbuatan jahat yang engkau lakukan dan layanilah Elohim semesta alam, karena jiwamu ada di dalam tangannya. Maka itu akan menjadi baik bagimu. 60. Dan jika hatimu yang jahat tidak mau mendengarkan kata-kataku untuk membuat engkau meninggalkan jalan-jalanmu yang jahat untuk melayani Elohim yang kekal, maka engkau akan mati dengan penghinaan di kemudian hari, engkau dan rakyatmu dan semua yang berhubungan denganmu yang mendengarkan kata-katamu atau berjalan dalam jalan-jalanmu yang jahat. 61. Dan ketika Abram telah selesai berbicara di hadapan raja dan para pemuka, Abram mengangkat matanya ke Syamaim dan berkata, Yahweh melihat semua orang fasik dan dia akan menghakimi mereka. Pasal 12. Abram dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mimpi Raja Nimrod. Abram lari ke rumah Noah.